teman-teman kita, saudara-saudara kita, khususnya ibu-ibu atau kaum remaja atau dewasa sebagainya, kalau berbicara tentang pasar, misalkan mau buka puasa jam 17.36. Nah, tapi jam 17.30 sudah makan bangkai saudaranya sendiri gitu. Apakah itu membatalkan puasa Pak Yan kalau seperti itu? This is Magda Class. Let's talk and relax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi di podcast kajian Ramadan. Ini adalah seri yang keempat. Tentu bersama dengan Bapak guru yang lain, yaitu Pak Yan yang akan membawakan materi yang berbeda daripada materi yang sebelumnya. Tentu berbeda karena ingin bertambah ilmunya insyaallah hari ini. Baik, langsung ke Pak Yan. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, gimana? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Yan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat juga. Baik, Pak Yan, pada hari ini mau membawakan materi apa ini Pak Yan? Tentunya masih berkaitan tentang Ramadan. Okay. Ya. Cuma mungkin di sini saya akan membawakan hal-hal yang lain yang berbeda barangkali di situ. Okay. Ya, dengan temanya berkaitan dengan saatnya ketika Ramadan, saatnya belanja di pasar. Gitu. Okay. Seperti ini berkaitan dengan ibu-ibu ya kalau belanja di pasar. Iya. Oke, mungkin bisa disampaikan untuk awalannya Pak, gimana maksud daripada materinya itu seperti apa sih gitu. Oh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Pak Fajar, untuk tema kali ini memang tentang Ramadan, tapi saya ingin memberikan suatu nuansa yang berkaitan dengan Ramadan. Kenapa saatnya belanja di pasar, khususnya di tahun 1443 Hijriah ini. Kenapa kami mengambil tema ini? Karena berkaitan barangkali ini mungkin kalau ibu-ibu itu tertarik gitu, ketika dengar belanja itu di mana, apalagi tidak hanya di pasar, mungkin di mall atau mungkin di supermarket atau yang lainnya, itu langsung ya ada keinginan, wah sudah pokoknya sudah siap ya untuk belanja di situ itu. Apalagi mungkin kadang ada sale gitu ya, atau promosi besar-besaran ya, promosi besar-besaran. Wah, big sale seperti itu, mungkin di awal tahun, di akhir tahun, apalagi kalau di awal bulan kan gajian gitu ya, banyak uangnya untuk berbelanja seperti itu. Nah, dikaitkan dengan bulan Ramadan juga seperti itu ya. Di sini kami menawarkan materi tentang big sale, promosi besar-besaran ya untuk berbelanja ya, belanjanya di pasar gitulah. Pasar apa di sini? Karena berkaitan dengan mungkin Pak Fajar tahu sendiri yang namanya pasar gitu ya. Ya. Pasar pasti ada pedagang, ada pembeli. Ya. Kemudian ada barang yang dijual. Ada ya faktor-faktor lain, mungkin kendaraan dan sebagainya. Nah itu ya, itu sudah cukup bagus ya. Jadi memang seperti itu. Yang mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita, khususnya ibu-ibu atau kaum remaja atau dewasa sebagainya, kalau berbicara tentang pasar, tahunya seperti itu ya. Datang ke sana mungkin membeli kebutuhan yang sifatnya wajib ya, yang wajib atau yang pokok itu, contohnya sembako ya. Mungkin beli beras, beli tepung, beli minyak ya, beli kacang dan sebagainya yang setiap hari mungkin kita konsumsi. Nah, kemudian ada juga mungkin yang sifatnya yang tidak wajib ya, tidak wajib untuk dikonsumsi ya, kita kena sunnah lah gitu ya. Atau mungkin kita kebutuhan sekunder atau tersier. Contohnya beli baju. Ya mungkin Pak Fajar apa kebutuhannya, beli sandal gitu ya, mungkin beli kopiah barangkali, mungkin belum pakai kopiah dan sebagainya. Itu kan kebutuhan juga dibeli, tapi sifatnya bukan wajib, tapi yang sifatnya adalah sekunder ya atau sunnah. Nah seperti itu gambarannya. Oke, bagus ya. Terus hubungannya dengan Ramadan apa Pak pasaran maksudnya? Ramadan ya sebenarnya nggak ada hubungannya kecuali ini. Tapi di sini ya kami kaitkan kenapa ada hubungannya antara Ramadan dengan pasar. Nah itu mungkin ibu-ibu sekalian pikirnya ke sana tadi yang kami jelaskan itu. Tapi yang di sini saya tawarkan itu adalah
pasar di sini adalah pasar pahalanya Allah. Oke, pasar pahalanya Allah Subhanahu wa Pasar ta'ala. pahalanya Allah di bulan Ramadan. Ya. Nah, tadi dikatakan ya big sale ya. Di mana Allah itu lagi memberikan obral besar-besaran pahala di bulan Ramadan. Promo besar-besaran ya. Bedakan dengan bulan-bulan yang lainnya, ada 11 bulan. Nah, hanya 1 bulan di mana Allah betul-betul ya big sale-nya, promosi pahalanya. Yang kami tahu di sini adalah pahalanya yang Allah berikan kepada kita. Oke. Nah, gitu. Nah, Ya, contohnya. contohnya. Nah, tadi katanya kalau ibu-ibu kan wajib ya membeli barang kebutuhan wajib. Nah, di sini ada juga ya. Kita membeli atau ke pasar pahalanya Allah. Jadi ke pasar pahalanya Allah itu ada yang wajib. Ya, prioritas pertama kan wajib. Ya, contohnya apa? Sholat ya. Sholat wajib yang 5 waktu itu wajib dilaksanakan. Kemudian puasa bulan Ramadan. Kemudian mungkin zakatnya, Zakat di akhir. ya ibadah haji bila mampu. Nah, itu kan wajib. Nah, itu. Nah, makanya di bulan Ramadan ini promosi pahalanya diperbesar. Ya. Contohnya ya kalau kita puasa di bulan Ramadan, kalau dasarnya adalah ikhlas karena Allah, nah maka hasilnya adalah la'alakum tattaqun. Ya, jadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, pahalanya kemudian adalah surga. Nah, semuanya kan berlomba ke arah sana. Nah, kemudian mungkin setelah itu adalah yang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ya, kalau bisa ya jangan nunggu qomat. Ya, sebelum adzan kita sudah sampai di masjid berjamaah. Ya, pahalanya 27 derajat. Belum dikalikan ya. Belum dikalikan lagi. Dan 1 kali derajat itu kan 500. Ya, 500 kebaikan atau kebaikan itu. Ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang sunahnya. Ya, sunahnya contohnya di bulan Ramadan. Tarawih. Ya, tarawih, ya, kemudian sholat witir, tadarus Al-Qur'an. Nah, itu. Ya, tadarus Al-Qur'an. Kemudian mungkin adalah sedekahnya. Oh ya. Ya, kemudian mungkin barangkali mungkin yang lain-lainnya masih banyak di situ. Nah, di mana kalau di hari-hari biasa, bukan di bulan Ramadan, kita sedekah contohnya. Ibaratkan 1 bulir menjadi 7 bulir, 70, 700. Walau alam. Tapi ketika di bulan Ramadan, pahalanya adalah untukku, kata Allah. Allah yang akan menentukan. Iya. Walau alam. Jadi luas, tidak hanya mungkin 700 ribu dan sebagainya. Nah, ini makanya kalau kita sadari bahwa puasa di bulan Ramadan itu betul-betul pahalanya luar biasa, amazing kalau menurut saya. Ya. Maka akan berlomba-lomba ke arah sana. Berarti ibarat kita ada hari belanja online nasional gitu kan. Kalau belanja online biasanya di 12 misalnya. Di akhir tahun kalau di agama kita adalah di Ramadan. Nah, itu dia. Jadi setahun sekali ya di Ramadan gitu. Setahun sekali Allah berikan promosi itu. Big sale, obral besar-besaran. Ya, beri pahalanya di obral besar-besaran. Ya, bahkan tak terhitung, tak terhingga. Ya. Ini kan untuk ladang kita untuk menabung di akhirat nanti. Ya. Ladang ketakwaan, ladang masuk surga. Ya. Nah, kenapa di situ? Ya, kami tekankan ya seperti dalam surat Al-Maidah ayat 48. Fastabiqul khairat contohnya. Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Ya, makanya di bulan Ramadan ini contohnya 1 ya kalau kita tadarus Al-Qur'an contohnya yang sunahnya. Ya, kalau kita baca 1 huruf itu 10 pahalanya. Ya. Ya, itu alif lam mim. Ya, contohnya alifnya 1 huruf kali 10, lamnya kali 10, mimnya kali 10, mungkin sudah 30 pahala baru alif lam mim. Tapi di situ kan kita tekan tadarus. Ya, mungkin saya doakan Pak Fajar mungkin dalam 1 bulan ini hatam berapa kali gitu, targetnya itu. Sekali. Oh, sekali. Ya, sekali mungkin nggak masalah. Ya. Kalau bisa mungkin zamannya para sahabat bisa sehari semalam itu mungkin tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dikalikan dengan pahalanya 1 huruf. Padahal kita ketahui mungkin dalam 1 Al-Quran itu mungkin sampai 1 juta huruf sekian gitu ya. Dikalikan 10. Masya Allah ya. Luar biasa di situnya. Ya. Oke. Itu. Baik. Gambarannya. Berarti
yang harus kita lakukan di Big Sale ini atau di hari belanja besar ini apa, Pak? Yang harus kita lakukan sebenarnya dulu di awal, dalam artian ketika sebelum masuk Ramadan, kita niatkan, kita berazam dulu. Ya, ketika selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga kami bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, ketika di bulan masuk bulan Ramadan, niat kita diperkuat. Ya. Nah, dari awal begitu setar ya. Jadi setar ya itu ya, kalau orang lari maraton itu ya maratonnya tidak hanya jalannya pelan, langsung secepat kilat kayak gitu. Jadi di awal bulan ya, tanggal 1 Ramadan kita sebenarnya sudah lari. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah dilatih dulu di bulan Sya'ban barangkali situ. Nah, itu yang harus kita lakukan sekarang ya. Kalau sudah kita masuk di situ sekarang, ya dioptimalkan semaksimal mungkin. Pak Yanyan, kalau di pasar itu kan tidak hanya ada barang yang bagus saja, ada barang yang jelek juga. Tidak hanya daging yang bagus saja, yang segar, daging yang busuk juga ada. Daging yang tidak layak dimakan juga ada gitu. Iya. Jadi di pasar kan banyak pilihan gitu. Tapi bagaimana ketika kita mendapatkan daging yang busuk gitu? Artinya kalau tadi pahala, maka yang busuk adalah sebaliknya gitu. Ya, dosanya gitu ya. Ya, itu tawaran. Jadi alternatifnya dalam artian itu fitrah manusia, kemudian juga Allah juga berikan suatu pilihan. Ya. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, kita inginnya cari yang baik-baik. Sebagaimana kita masuk ke pasar. Kan ini yang baik-baik, dagingnya yang baik, tidak busuk dan sebagainya. Nah, ketika kita bulan Ramadan, kita pilih juga yang baik-baik. Dalam artian kita puasanya insya Allah, kalau misalnya puasanya yang baik itu seperti apa. Nah, makanya di awal kan ada syaratnya puasa gitu kan. Kemudian ada pembatal puasa gitu kan. Dan yang lain-lainnya. Itu biar kita tahu. Contoh barangkali ya, kita tidak hanya sekedar puasa gitu ya. Mungkin sebelumnya mungkin Pak Arif sudah kan yang pulut nangkana dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya sekedar puasa, tapi hasilnya malah tidak ada. Oke Pak Yanyan, mungkin saya suka ingat ada suatu nasihat dari seorang ustadz gitu ya, bahwa ini yang sering terjadi di bulan puasa, yaitu adanya buka puasa bersama. Nah, buka puasa bersama itu biasanya di luar, di warung atau di tempat makan yang bagus lah. Nah, biasanya di sana kan harus menunggu. Jadi mereka harus ngobrol dulu, dan biasanya ngobrolnya itu pasti kalau ibu-ibu mungkin ya. Ya mungkin nggak pasti juga, tapi biasanya gitu loh. Sebagian besar mungkin membicarakan orang lain. Maka dia sebenarnya dia mau buka puasa, tetapi dia makan bangkai saudaranya sendiri sebelum buka puasa. Misalkan mau buka puasa jam 17.36. Nah, tapi jam 17.30 sudah makan bangkai saudaranya sendiri gitu. Apakah itu membatalkan puasa Pak Yanyan kalau seperti itu? Makanya tadi di awal niatkan di situ, kalau mau buka puasa bersama, niatkan silaturahmi, niatkan mempererat persaudaraan, syukur di situ. Kalau bisa itu diisi dengan kajian-kajian ibadah yang bermanfaat. Thalabul ilmi contohnya. Yang mungkin hanya 1, 2, 3 menit, mungkin kultum 7 menit, 70 menit atau barangkali di situ. Malah itu lebih bermanfaat. Nah, sehingga makanya untuk memperkecil ya tadi gibahnya atau dan sebagainya. Nah, di awal diniatkan, kemudian di situ mungkin ada kajiannya atau mungkin sharing ilmu, ya wawasan berkaitan dengan agama dan sebagainya. Itu malah lebih bagus. Tapi tadi kalau gibah ya kalau bisa ya itu, atau mungkin ya ibu-ibu menggosip itu ya mungkin itu tadi wa tawassaw bil haq wa tawassaw saling mengingatkan, ini puasa loh. Ya. Nah, meskipun tidak hanya bukan puasa gitu. Nah, insya Allah ya dengan kita pengingat-pengingat seperti itu ya, untuk keinginan tadi untuk gibah, keinginan untuk menggosip dan sebagainya bisa dikurangi. Syukur-syukur ditiadakan di situ. Amin.
Ya, amin gitu ya Baik. gambaran. Mungkin tidak hanya ibu-ibu ya, tapi bisa jadi bapak-bapak. Iya. Pemuda-pemuda, tidak hanya pemudi-pemudi tapi juga pemuda-pemuda gitu. Jadi walaupun memang ada tendensi ke situ, tapi tidak hanya ibu-ibu sebenarnya gitu. Siapapun bisa melakukannya. Nah, bisa. Ya. Baik, terima kasih Pak Nyanyan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita Ya, semua. sama-sama. Kita langsung saja tutup. Baik, terima kasih sekali lagi. Sikan, Mohon maaf bila banyak salahnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. This is Magda Class. Let's talk and relax.